Aksi keji dan luar biasa kejam menimpa 3 orang pemuda yang bekerja di sebuah usaha percetakan di kawasan Jalan Kalibaru Timur, Senen, Jakarta Pusat. Alih-alih diselesaikan secara hukum, ketiga karyawan ini justru menjadi korban penyekapan brutal selama berminggu-minggu setelah dituduh melakukan pencurian di tempat mereka bekerja. Ketiga korban yang diketahui masih berusia muda ini masing-masing berinisial AS berumur 19 tahun, MRJ berusia 20 tahun, dan TS yang berusia 25 tahun. Mereka harus melewati hari-hari penuh penderitaan di dalam ruang penyekapan yang gelap. Namun, pelarian dan aksi kejam para pelaku akhirnya terhenti. Kapolsek Senen, Kompol Widodo Saputro, mengonfirmasi bahwa pihak kepolisian bergerak cepat dan telah berhasil meringkus 2 orang dalang di balik penyekapan ini. Terduga pelaku yang sudah diamankan masing-masing berinisial AI berusia 41 tahun dan S berusia 47 tahun, ungkap Kompol Widodo Saputro pada Sabtu, 27 Juni 2026. Misteri penyekapan ini bermula dari tuduhan sepihak. Salah satu korban, yaitu TS, dituduh oleh pelaku telah mencuri plat cetak milik perusahaan. Di bawah tekanan dan interogasi yang mengintimidasi, TS akhirnya mengaku bahwa aksi tersebut tidak dilakukan sendirian, melainkan dibantu oleh 2 rekannya, AS dan MRJ. Bukannya melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib, para pelaku justru mengambil hakim sendiri dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Ketiga pemuda ini langsung dikurung. Tidak tanggung-tanggung, demi memastikan para korban tidak bisa melarikan diri, kedua kaki mereka diborgol secara sadis, lalu dililit menggunakan tali baja serta rantai besi yang tebal. Horor ini terpaksa mereka jalani selama 3 pekan lamanya. Ketiga korban disekap sampai kaki diborgol dan diikat selama 3 minggu, jelas Kapolsek Senen dengan nada masyghul. Kebejatan pelaku tidak berhenti sampai di situ. Penyekapan ini ternyata juga dijadikan ladang pemerasan. Saat melakukan negosiasi dengan pihak keluarga korban, pelaku AI dan S meminta uang tebusan yang sangat fantastis, yaitu sebesar 50 juta rupiah untuk setiap kepala. Pelaku berjanji, jika uang total ratusan juta itu diserahkan, para korban akan langsung dibebaskan. Merasa cemas dengan keselamatan anaknya, salah satu orang tua korban akhirnya mengalah dan mentransfer uang tebusan sebesar 50 juta rupiah yang diminta. Namun, janji manis pelaku hanyalah kebohongan besar. Setelah uang haram itu masuk ke rekening pelaku, korban tidak kunjung dilepaskan dan justru terus disekap di bawah ancaman. Berdasarkan hasil penyelidikan mendalam, polisi berhasil memetakan peran kejam kedua pelaku. Tersangka AI dan S berbagi tugas mulai dari melakukan interogasi kasar, menampar wajah para korban, menjaga ruang penyekapan agar tidak ketahuan warga, hingga menemui pihak keluarga untuk memeras uang tebusan dengan modus mediasi. Kini, pelarian ego dan kesadisan kedua pelaku telah berakhir di jeruji besi Mapolsek Senen. Bersamaan dengan penangkapan pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang menjadi saksi bisu kekejaman mereka. Di antaranya adalah hasil visum luka-luka korban, lilitan kawat kabel yang terbuat dari baja, 3 buah gembok cakram sepeda motor yang digunakan untuk mengunci rantai, serta bukti transfer uang tebusan. Kedua pelaku kini terancam hukuman penjara yang sangat berat atas pasal penyekapan, penganiayaan, dan pemerasan secara bersama-sama. Kasus ini menjadi alarm keras bahwa tindakan main hakim sendiri, apalagi dibarengi dengan penyiksaan fisik, tidak akan pernah mendapat tempat di mata hukum.